Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Abil Qasim Al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر وفاد أيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Al-Mukarramun, bapak-bapak tuan guru yang kita bisa saya sebut namanya satu persatu. Jangan sampai kayak tadi kita nggak tahu nama teman ya. Dalaran batur nit putih apa soalnya intinya kita hormati semua beliau, kita muliakan, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, berkah. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat yang sempat hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan bersa kumpul makin di majelis ilmu di kebun surga ini, ia terkumpul ya mak di dalam surga malam. Mudah-mudahan, okay? Lah yang pertama dia ngaji lah di tempat niki masih kodik, masih kediaan lancar dah lagi. Makin dia masya Allah luar biasa ramai, bahkan arah jamaah Leman Lombok Timur, Leman Tepit. Ui gati ngaji berdait begini jamaah ni makin berdait aneh ini dah. Alhamdulillah. Lagu timaan jamaah ni tu timuk daun tepit masih timuk antia. Timuk sifat. Okay. Alhamdulillah majelis ta'lim biwah pimpinan Dinda Tuan Guru Haji Zuhdi Ilham makin berkembang, makin besar. Malah bangunan beliau niki makin tinggi. Lagu dia manjari, ayah senjari, pelungguh. Buat terkena si Tuan Guru baru harus siap, siap ke? Harus. Lemaknya bulan puasa pada 100 marabastan beliau bareng ke? Amin. Mudah-mudahan selalu rezeki. Ke? Lemak le akhirat. Ulama mele tamu surga duluan. Beroyakan bikin dengan sagawai haji, mele tamu surga duluan dah. Beroyakan Malik bikin dengan tak rajin puasa bulan Ramadan, aku duluan tamu surga ni itu duluan. Labu mele. Nggih. Arah endah dengan sak beramal, rajin beramal lelek masjid. Rajin beramal le pondok santren, rajin beramal le majlis ta'lim marak niki milih tamu surga duluan. Begejuh milih tamu surga duluan. Pemanik Allah malaikat lalu laik nano. Dengan sabaroyakan milih tamu surga doang duluan masing-masing kena. Telap. Lalu amanah itu berpenjaguran bareng. Anik Allah kurang lebih anik nggih. Pun lalu malaikat berminta dah ni yang akan bergejuh beroyakan milik tamu surga. Tidak ni sak haji kembali milik tamu surga duluan. Olah itu but mau haji ben jual bakat, ben jual samping, ben lapu sit jual lai isi lalu gawe haji doi nyampe. Malah hutang sampai nanya dikman sahur ni dah sebagian. Misal ni misal. Lapu dua banda keluar isi kejual si lalu juk Makkah gawe haji demi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Punani melet tamu surga paling dulu. Lagu laik unin malaikat saya aja tentang kelebihan haji. Saya aja laik tentang keutamaan haji, cara-cara gawe haji. Ya Tuan Guru, alim ulama, guru-guru. Dia dimilai aiman dia Tuan Guru, dia alim ulama dia. Ia duluan dalam surga dia. Oh iya, Allah.
Malik ketuan dengan sarajin puasa, kembik melek tamu surga juluan sida. Olah itu kawat mejan puasa. Dibani mangan, dibani enam. Karena takut kepada Allah menjalankan perintah Allah SWT. Kunani melek tamu surga paling dulu. Saya ajah tentang kelebihan puasa lah. Saya ajah cara-cara puasa. Tuan guru, alim ulama. Lim-lilah mana nanti. Iya mundur. Menurut juga endah dengan rajin sembahyang keketuan. Hampir dengan saat keketuan ikut dengan rajin beramal ke pondok pesantren, ke majlis taklim. Kembali melek tamu surga juluan sida. Oleh rajin beramal ke madrasah, ke masjid, ke majlis taklim, ke guru zuhdilah itu doang senjari lantai 2. Nggih? Saya ajah lagu lain ya ulama. Tuan guru zuhdi ajah lain tentang kelebihan beramal. Mana saya nari tamu surga juluan. Oh, sepakat selapun dia tuan guru alim ulama juluan mana tamu surga. Silak tuan guru tamu surga juluan. Di minit tamu surga tuan guru dia paling dulu napunin tuan guru alim ulama ondik samal tamu surga juluan. Ya kembali mende samal. Oh lain memang tiang berdoi pondok pesantren, lain tiang berdoi ke majlis taklim boleh bertingkat lagu gara-gara dengan beramal yesin balik majlis taklim. Gara-gara dengan impak sedekah yesin balik madrasah pondok pesantren. Buya tamu nani juluan untuk surga sen. Ia pun dengan sarajin beramal, rajin berimpak, tunjuk bangunan pondok pesantren majlis taklim, ia paling dulu tak masuk. Rajin-rajin makanya dek beramal, ke? Siap pada 100 lema. Insyaallah berutang lamun dinara. Insyaallah lagu arah doa. Nggih, pokoknya arah niat cara doa. Apalagi kita berimpak sedekah di bulan Syaban balik lalu pahala. Ada narak kedai tema di midwan tinggal dunia, melot lain yang belungguh setelah hidup di dunia ni kimbet lain. Bet lain. Kubur. Namun darah persiapan tema dunia makin tema penyesal di dalam kubur. A'mar ummati baina 60 wa 70 manik Nabi. Umur umatku itu hanya 60 70. Wa qalilun man jawaza zalika. Sedikit dari umatku yang bisa lewat dari 60 70 tahun. Nggih? Tazawwadu. Maka banyak-banyaklah mencari bekal. Manik Nabi aqyasun nas aktsaruhum lil maut dzikra. Dengan paling penter leman umat manik Nabi adalah dengan paling luit dan ingat kematian wa aktsaruhum isti'dadan, dan dengan paling penter leman umat adalah umat paling penter cari bekal sebanyak-banyaknya, cari pahala sebanyak-banyaknya, tendain lema di dalam kubur, lema di akhirat, di hari di alam yang tidak ada akhirnya abadan, lamanya banyak. Nggih, mati donde tiang pulungguh. Tiang pulungguh niki calon mayit doang, camat, calon kepala desa belum tentu. Calon bupati belum tentu, lamun camat calon mati jahat harus wajib milih ya mati doh. Takut mati ada ndek. Mula biasa. Saharan takut mati wah biasa. Takut masih datang doang. Saharan mati niki. Nenek yang pelungguh, nabi-nabi salah ini takut mati. Pada Nabi Musa alaihissalam datang malaikat maut ujuk Nabi Musa. Mereka kembali malaikat maut malaikat Nabi Musa. Eklete cabut nyawa dekaji ya Nabi Allah Musa perintah si Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah malaikat maut dari cabut nyawa si Nabi Musa pun berenggam pun jagur malaikat maut seno sambil subul penentang stoik malaikat maut. Pun nyelemok malaikat maut ni ketulak dengan Allah SWT. Berambik malaikat maut wah cabut nyawa Musa. Ya Allah kan serius bro penentang kesugul stoik. Dia kembali si jakur ke sikus. Dengan kun payakun Allah malik tulak menentang malaikat maut. Nabi Ibrahim alaihissalam dimisa datang malaikat maut. Dan dia kembali malaikat maut. Ekleten cambut nyawa dekaji wahai Nabi
Nabi Allah Ibrahim. Lagu Nabi Ibrahim janjian berjagur. Nabi jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, salam untuk Allah Subhanahu wa taala meneuni kenen hal ra'aital khalila yaqbid ruha khalid. Salam untuk Allah Subhanahu wa taala, apakah ada kekasih yang tega mencabut nyawa kekasih? Tulak malaikat maut ni tahun ini berjawab. Berambil malaikat maut, kuam cabut nyawa panjang kekasihku Ibrahim. Ni kuam mene Nabi Ibrahim. Apakah tega seorang kekasih akan mencabut nyawa kekasihnya? Karena Nabi Ibrahim itu kekasih Allah, Allah kekasih Nabi Ibrahim alaihissalam. Malik Allah Subhanahu wa taala mul meno salam keduk Nabi Ibrahim tu meneuni kena hal ra'aital khalila yakrahu liqa khalil. Apakah ada seorang kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasih? Kalau memang Ibrahim itu kekasihku, Malik Allah, apakah dia tidak mau berjumpa dengan? Bilang sama dia. Akhirnya baliklah malaikat maut kepada Nabi Ibrahim. Malik Allah Subhanahu wa taala wa Khalilullah Ibrahim, hal ra'aital khalila yakrahu liqa'a khalil. Apakah engkau kekasih Allah tidak mau berjumpa dengan kekasihmu Allah Subhanahu wa taala? Maka lalu Nabi Ibrahim mengatakan, "Ikbid ruhi, cabutlah nyawaku. Fa inni mushtaqun ila Allah Subhanahu wa taala." Karena aku rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicabutlah nyawa Nabi Ibrahim. Kamu pun hidup di dunia ini dia tak pikir bekal sebanyak-banyaknya. Kirim pahala ke dalam kubur, kirim pahala ke surga sana. Ya, karena berembir surga lemak makin keterbangun nih. Dia tahu bangun lemak. Lemak di dalam surga je karing dia nikmati doang ruan kirimat lainnya ke hidup di dunia. Makin lemak bangun surga, makin lemak pinak kebun-kebun di surga. Lain Nabi Ibrahim berdait pergi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu saya Isra Mi'raj. Pesan Nabi Ibrahim ujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umat Muhammad para umat surga seno ya subur suruh na betalatan rajin-rajin betalatan. Ambil cara betalatan di surga loe baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kali kena subhanallah tewu turun kayu buah-buahan di surga sikit. Setiap kena Allahu akbar tewu buah-buahan di surga sikit. Ya, nah itu cara dia perlu betalatan di surga. Leman makin dia tahu betalatan lemak. Ya, makin dia betalatan. Bangunan di sana di surga juga dari sekarang kita bangun. Rajin-rajin kirim bahan bangunan ke surga dari sekarang. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj daitnya malaikat akan momot bangun. Angka momol malaikat. Ya Rasulullah ya Muhammad nanti kiriman. Ipin istana sekolah ni deman kiriman. Gun momot. Aku lamun malik kiriman jak malik bangun malaikat. Nabi bahan bangunan bisa kita kirim ke surga. Salah satu amalannya adalah baca qul huwallah 10 kali. Setiap kita baca qul huwallah surat Al-Ikhlas 10 kali, satu istana megah di surga akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Girang baca qul huwallah. Dia zikir separuh, dia tunda zikir setengah, dia baca qul huwallah. Papan tunda zikir doang dan baca qul huwallah separuh. No pun tu murid dan tokol sekarang. Kedar Al-Fatihah ia pun sugul. Bila masukul sapetang-petang no dan momon. Mana tiang terbalik ia tak mun dengan zikir Fatihah sekarang. Yang ke sama si zikir je. Tuan guru berumun ada tu dekat balik. Namun tuan guru bila lalu doa napuni. Berkuih lawan muri. Tuan guru hendak sembih doa mati dilema ini. Iya ni nak. Tuan guru hendak sembih doa mun ada dilema ini. Bebih laut mon. Piranya gapal doa ke beluk. Nggih? Selalu-lalu tu Muhammad tu masjid musalla. Ndiman datang imam zikir subhanallah subhanallah subhanallah. Ndak suruh dengar sadegal mik doang dari zikir. Dia Muhammad dedem.
Nggih, merebut asin suruh wirid kita sate himar wirid dah. Nggih. Separuh masjid guyun ada dengan berjamaah, separuh merebut doa. Ini jari imam, ni ngepak, ni wirid, ni kamat, ni jari imam. Ibu nara cerita merebut tebeta. Tak merebut ni angkat darah dua nanti. Suara doang sukul. Tebeta-tebeta selung-selung tu mimbar ngalak. Ngalak merebut dia. Angkam tenduk ngalak tam kebang merebut. Ada dimakai nganjang darah datang. Ya, nah itu tidak sama no keadaan merebut. Ada cerita merebut dia nak ngebang jam 10 ke lemak. Bang tengah cerita merebut ngebang jam 10 ke lemak. Wah, ini dia mana cerita. Nah itu jam 10 ngebang merebut dia. Datang dengan nambah tu bangkat lepas tambah dengan yang ke nuung lepas tu lalu berdemo untuk masjid ni merebut ke angkat ngebanjang 10 ke lemak kemudian merebut si pengaan lapun kembali pengaan itu orang subuh ngebang dia datang ini jam 10 ngebang dia datang itu dah sampai mana deh ibu-ibu berambil rajin zikir pelogok rajin dan belain namun ibu-ibu jempol lempang mantap doang idong paling luik bapak-bapak jabul dentung ni namun ibu-ibu tulis ngaji ibu-ibu tulis ngaji ibu-ibu bapak-bapak sekedik hebat mulan hebat dengan ini ke ibu Nabi dimeninggal dunia sebinian lain Siti Hadijah sedih lalu Nabi sedihlah lalu belungguh bapak-bapak mau terbelin mati sedih dan sedih tak todek dah cemoh cemoh dek awak dengan ini berhenti dua sehebat pokok darat seninda terbalik oleh-oleh misal oleh terbalik darat ke seninda dia inam kana kalau dia balik paku bila jelok neto seminggu ni dia macam sampai seminggu lahir batin dia ngerumun ni main dua dulu jelok lalu duk pawon ni main duduk mesin cuci numpuk pakaian buat anak temile mangan milih berkelur ama aneh kelaan kando isi aman tasing kelak dia tulang kedeli sambal tulang kedeli sing kelak si aman sambal juduan sin tepuk kedeli yang dinuak goreng dan sampai gotong sambal dia ini masak tolak kedeli Supen bila mang kenal dia dan bater kelak mondok sang kelogo jaga bapak menendak dia tahiyat le angkat aja menetang sambal ni gotong di bater dia masak kedeli masak gotong gua menjaga goreng kedeli nasi di gua tomat belasing ini lo digotong sama kelak dalam komak ina goreng 2 minggu di diubuk itu ibu-ibu harus tekat meriah baru semamut milim tekelaan kikil dintau itu hebat namun ibu-ibu memang besar jasanya daripada perempuan itu. Bulan Ramadan kemudian dia dipindah buka sipin balik dia berembe malik itu mejan boleh lo pahala dia bulan Ramadan perlu pindah buka pindah nyaut boleh lo pahala lain di zaman Nabi ada dengan ini berketuan dok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sama memamun ni jamalah mau pahala kembe pun kena mendia lalu berjuang jihad fi sabilillah itu jadi momot ngelak-ngalak tik ngelak itu ya bila mata mau pahala lo itu aja madik Nabi ruam sak priapan semama kelane nasi pinane kandok pinane kopi pinane teh pinane susu itu seperti pahala jihad fisabilillah sama pahalanya dengan orang yang
memegang pedang, berangkat berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hebatnya ibu-ibu. Maka jangan remehkan daripada kaum ibu. Kalau bahasa makin itu the power of mak-mak katanya. Paham kena the power of mak-mak? Ketua balik Ustaz seperti itu. Nggih? Kekuatan perempuan itu maksudnya. Maka manik Nabi, al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Iza saluhat. Kalau perempuan di sebuah negara itu baik, maka baiklah negara itu. Wa iza fasadat. Tapi kalau perempuan di sebuah negara buruk, maka buruklah nasib negara itu. Ya, nangka lemak lamun demelem pahale loe rajin-rajin pindah buka nyaut keselakian lemak le bulan Ramadan. Nah itu. Ndak lupa tahajud, ndak lupa tarawih. Rajin tarawih belum kok? Rajin. Mbe teman tarawih sejelap atau tak? Ada. Dan jelap lah, lu dan ada yang lah. Marah tu balik dia. Sa paling sinteman not imam sang ngebut. Ibu sepian dadah masjid dia tu balik. Ada yang dadah kita. Lain jamaah. Tu santai gesit-gesit no lah hipit. Allah Akbar. Nah, bukan antara lebih mutang uru. Kemudian jelap lalu tak bisa kul sini puke sana. Dah sejelap doang lagu dia kena wajib tumakninah. Tanggur jelap bayang tarawih lagu harus tumakninah. Karena tumakninah itu rukun, salah satu rukun menurut sebagian ulama dari solat itu. Beda wajib tumakninah. Cara tumakninah no ukuran subhanallah paling kurang. Beda wajib tumakninah dalam sembahyang. Pertama waktu i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Muhammad mendak ukuran subhanallah. Kedua waktu ruku. Wajib tumakninah berhenti. Paling kurang ukuran subhanallah. Ketiga waktu sujud harus berhenti paling kurang ukuran subhanallah tumakninah. Yang keempat waktu tahiyat duduk di antara dua sujud wajib tumakninah. Namun di tumakninah le sampai dia sah sembahyang. Nggih? Nah itu. Dan perlu tiang melonggo ketahui bahwa hatinya inti daripada bulan Ramadan itu ada pada tanggal 10 terakhir. Itu inti bulan Ramadan. Soalnya masjid-masjid niki awal doang tahun rame. Di min tanggal 15 jok atas pegelin batur. Sepi. Padahal itu inti bulan Ramadan itu di 10 terakhirnya. Disitulah maghfirah, ampunan Allah, rahmat, kasih sayang Allah itu turun di situ habis-habisan. Di situ intinya. Maka kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir. Saking ramainya malaikat membawa ampunan, pahala, maghfirah, rahmat Allah SWT di 10 terakhir. Di malam Lailatul Qadar khususnya, sampai salah satu tanda Lailatul Qadar itu turun pada hari itu, pada malam itu adalah lamun kanti yang kan satewuk jelo kelemak redup cahaya matahari. Padahal enggak ada awan yang menghalangi redup cahaya jelo. Namun redup cahaya jelo yang kan sabaru tuis. Padahal ndara okap ndara apa-apa itu salah satu tanda Lailatul Qadar turun malam itu. Kenapa redup cahaya matahari pada malam turun Lailatul Qadar? Sebut dalam kitab karena pada malam Lailatul Qadar itu terlalu banyak malaikat yang bawa maghfirah, ampunan, pahala, rahmat Allah SWT sampai kalah cahaya matahari oleh banyaknya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Maka di antara cara yang pelungguh untuk dapat Lailatul Qadar adalah jaga sholat tarawih khususnya pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dan paling tidak cara menjaga Lailatul Qadar supaya kita dapat itu jaga sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kenapa yang dua ini harus paling dijaga untuk dapat Lailatul Qadar? Karena manik Nabi man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dan dia dapat pahala seperti dia sholat sunnah setengah malam. Amal sholat subha fi jama'atin
faka'annama shallailaila kullaha. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, seakan dan dia dapat seperti pahala salat sunnah satu malam pun. Maka andai pun malam itu turun Lailatul Qadar, bumesari pelungguh sampai subuh, lagu wah sembahyang berjamaah, isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, dah insyaallah yang akan turun Lailatul Qadar niki dihitung tiang pelungguh lagi salat sunnah. Ya, sehingga kalau pelungguh lagi salat sunnah dihitung salat sunnah waktu turun Lailatul Qadar, insyaallah itu berarti tiang pelungguh dapat Lailatul Qadar itu semakin sembahyang sunnah 1000 tahun. 1000 tahun dan 1000 kali. 1000 tahun ini kurang lebih 80 tahunan. Nggih, 80 tahunan. Belum tentu umur tiang pelungguh sampai 80 tahun. Tapi bisa kita peroleh 80 tahun itu kalau kita dapat Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar niki dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pada umat-umat terdahulu. Soal lain ada sahabat komplain keberatan nongkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, umat-umat salah ijab belok-belok umur. Nabi Ibrahim misalnya panjang umurnya, nabi-nabi terdahulu itu sampai ratusan, yang pelungguh jak kontek ada nomor dia masih ketahuan nonton gitu. Dia masih ketahuan yang kuat berita. Wah yang mati munah itu bulu balu bulu enggak ada linangan terbobor. Nggih? Karena kontek umur umat Nabi Muhammad. Berembe ya Rasulullah kontek-kontek umur umat dekaji umat-umat salah belok dia kalah lema derajat ke akhirat. Ya pun tican Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya Lailatul Qadar khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia bisa melampaui daripada pahala umat-umat yang terdahulu mau Lailatul Qadar bilang tahun di 80 kali berapa, insyaallah itulah pahala yang kita dapatkan. Ya, niki wah. Malam Lailatul Qadar ini tidak kita jumpa pada malam ini. Cuma kita ibadah aja pada malam ini. Cuma tidak kita ketemu lah. Gini sebenarnya. Di dalam kita ambil putih penjelasan berempat tanda pasti. Baru dengan kena kalau Lailatul Qadar itu lomong kanti dulu nyerebak. Atau lulung kayu ke pegerik usahalan dan PT Lailatul Qadar separuh dia itu masjid bergeram untuk bangkat terus lain dia mulai dia boy Lailatul Qadar boy Lailatul Qadar lulung kayu pegerik para Lailatul Qadar berdua selung berselak pegerik pak enggak salah beda PT Lailatul Qadar ke masjid dan PT Lailatul Qadar ke masjid iktikaf beran iktikaf mohon ke masjid berbemut mau pahala iktikaf berniat nawaitul iktikaf di hadzal masjid madum bihi namun dia tahu bahasa Arab aku berniat iktikaf di masjid selama saya di sini. Iktikaf itu di bulan Ramadan sangat dianjurkan di 10 terakhirnya. Ya Nabi lah itu iktikaf tu. Namun ada Masjidil Haram, namun 10 terakhir di Masjidil Haram itu dia tahun punggu kasur dengan Masjidil Haram. Tanggung sehari di Masjidil Haram namun 10 terakhir. Namun selain bulan Ramadan enggak mutadam doang telanjang di polisi. Namun bulan Ramadan khususnya 10 terakhir tanggung jauh kasur dengan enggak jauh lemari doang. Lebih. Ndak jauh kompor, ndak jauh lasah. Lamun kasur ya kanggo jauh Masjidil Haram. Malah kompor jauh kompor sakudi-kudi itu ngupi ngeteh tuh. Iktikaf di sana. Ya. Nah, ini kanggo dengan lain tahu. Lamun di masjid-masjid lain Masjidil Haram, masjid-masjid umum selain Masjidil Haram, bagaimana cara dia iktikaf? Ia tahun binaan kelambu oleh masjid-masjid Arab khusus dengan iktikaf kelambu sin binaan. Nggih, terutama di 10 terakhir. Ramai sekali. Di Masjidil Haram itu di 10 terakhir. Di masjid-masjid ramai. Kemudian pelungguh di tahun sepi sekarang. Belain batur, pekendong teram. Nggih. Lagu pelungguh cara ajar tu. Makan di lebaran, iur THR dan lain sebagainya. Ya. Beda dengan gorok sapi mau berutang tekanan bagus
Lalu buaya isita pina dulang jelo lebaran bagus. Pita tangkung sit lebaran bagus. Pina jaje pina renggi bagus. Lagu ndak lupa ibadah ke malam seno itu jangan lupa. Ya, jangan lupa. Hingga begitu berakhir bulan Ramadan, di hari raya Idul Fitri kita kembali dalam keadaan fitrah, kembali dalam keadaan suci. Le bulan Ramadan setan terbelenggu, sekok, tetun sekok setan. Ialah musri lawan hadis tetun sekok. Dia tahu begoda setan. Mulai lagu dengan kawai dosa bulan Ramadan. Itu kemungkinan dari nafsunya. Karena kita berbuat dosa sebagai manusia tidak selalu dari setan. Karena nafsu itu seperti bara api, tanpa ditiup pun bisa menyala. Ia tiup setan nafsu manusia ini. Tanpa setan manusia bisa berbuat dosa. Engkau setan kadang-kadang tersinggung setan. Ya Allah, ni paling pau aku doang sing salahan. Padahal ni serai pau terus. Paling montor aku sin salahan setan kode kelasing. Padahal itu dia tentu ni. Yes, adanya aku baik manusia sendiri mengkawai dosa. Tapi nak bulan Ramadan insyaallah SWT aku sekok idam tadi manusia. Bahwa selama ini kamu sering berbuat dosa bukan karena saya tapi karena nafsu. Wah, aku doang pada sin salahan. Nih, ya, nih, soal setan itu mohon maaf, pilih setan itu tidak melulu ada sesuatu yang buruk dalam diri setan iblis, ada yang baik. Apa yang baik dari setan yang perlu kita contoh? Dia enggak pernah berputus asa. Untuk siapa? Untuk menggoda manusia. Kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat ketika kita berbuat dosa. Ketika setan diturunkan, dilaknat oleh Allah SWT, dikeluarkan dari surga, setan itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Apa buktinya? Begitu setan dikeluarkan dari surga, berbalik dia karena yakin dengan rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah. Apa katanya? Bukan bertaubat, dia minta apa? Rabbi anzirni ila yaumil ba'ts. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Aku memang enggak apa-apa dikeluarin dari surga, enggak apa-apa dilaknat. Bisa mohon kepadamu ya Allah, berikanlah umur yang panjang kepada saya sampai hari kiamat. Kebawa batur selalu literak kelema. Mudah bulan si Allah SWT, herannya iblis dikabulkan doanya oleh Allah. Innaka minal munzarin, wahai iblis saya kabulkan doamu, engkau saya kasih hidup sampai hari kiamat. Ini iblis saja berdoa, Allah masih kasih. Kenapa? Karena di hati iblis walaupun dia jelek, dia yakin Allah itu maha penerima segala doa, maha pengampun, maha kasih sayang. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jangan kalah sama iblis. Ketika kita berdoa sering ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, lebih yakinlah daripada iblis supaya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala doa kita. Di akhir lebaran, di mid lebaran, buka tekon iblis. Ya tahun kumpulan tentera iblis rakyat. Rakyat kumpulan nani le jelo sene umat Muhammad pih dosen hapus ya Allah SWT wa bersih umat Nabi Muhammad nani pada ngerame tu godeun malik aden gawe dosa ye lalu rasa lain arajuk pengadang arajuk termati arajuk mengguru macam lain ngerame iblis untuk mencari temannya nanti di dalam neraka. Maka jangan mau ikut sama iblis ke dalam neraka. Gimana caranya? Rajin-rajin nuntut ilmu. Karena di majelis ilmu lah kita berbicara tentang tipu daya iblis, tentang bagaimana cara melawan iblis, tentang bagaimana kita mendekat pada Allah SWT. Tanpa ilmu kita tidak bisa tahu cara mendekat pada Allah. Tanpa ilmu kita tidak mungkin bisa mengalahkan iblis. Mungkin sekedar ini yang dapat yang sampaikan, dan mohon maaf kalau ada yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat dan tua.